Ya, memasuki masa perpanjangan transisi pembatasan sosial berskala besar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melonggarkan sejumlah aturan. Salah satunya diperbolehkannya resepsi pernikahan digelar di gedung pertemuan. Meski begitu, resepsi tetap harus mengikuti protokol kesehatan ketat dengan maksimal 25% undangan dari kapasitas gedung. Seiring kebijakan perpanjangan PSBB transisi DKI Jakarta, salah satu aturan yang dilonggarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah diperbolehkannya resepsi pernikahan di gedung pertemuan. Aturan ini tentu disambut baik para pasangan serta sejumlah wedding organizer yang telah puasa resepsi selama 8 bulan. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebut ada sejumlah aturan ketat yang harus dijalankan pihak penyelenggara. Salah satunya kewajiban mengajukan proposal kepada Pemprov DKI. Di antaranya adalah kapasitas 25% dari kapasitas gedung atau ruang pertemuan, dan pihak pengelola gedung diminta untuk mengajukan proposal kesehatan. Jadi kami juga sudah datang beberapa waktu yang lalu, saya hadir melihat langsung simulasi daripada resepsi pernikahan. Baik sekali. Selain harus menerapkan protokol kesehatan ketat, screening pengunjung harus dilakukan dengan pengawasan Pemprov DKI. Meski begitu, pelonggaran aturan pernikahan terkesan ambigu. Meski pengecekan suhu hingga penggunaan hand sanitizer diwajibkan. Sayangnya, ada satu protokol yang sulit dilakukan, yaitu jaga jarak. Pembatasan hingga 25% dinilai tidak menjamin para tamu undangan bisa menjaga jarak. Jadi berbahayanya adalah bahwa kalau jumlah orangnya tidak dibatasi, dan itu dibatasi dalam presentasi di Jakarta, itu bahaya banget. Kemudian 25% dari 5.000, bayangkan 25% dari 1.000 saja masih 250. Jadi menurut saya jangan membatasinya dalam persen, membatasi dalam jumlah saja. Pesta pernikahan yang digelar di tengah masa pandemi memang berisiko menjadi klaster penyebaran COVID-19. Kasus terbaru terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Seorang pengantin baru berusia 20 tahun serta kedua orang tuanya, warga Sragen, meninggal akibat COVID-19. Ketiganya meninggal berurutan pada Kamis 5 November, Jumat 6 November, dan Senin 9 November. Padahal pesta pernikahan digelar sederhana Sabtu 24 Oktober lalu. Hanya ijab kabul tanpa resepsi karena adanya larangan perkumpulan saat pandemi. 2 hari sebelum pernikahan, pengantin ini baru pulang dari Jakarta dan sempat ke dokter karena mengeluh sakit. Ia diminta menjalani rawat inap tapi menolak karena hendak menikah. Sutaryanto yang biasa dipanggil Mbah Mutin itu mau mengadakan hajatan. Karena suasana pandemi, kami untuk memberitahu agar menunda dulu. Tapi Mbah Mutin ya tetap kokoh ingin menunda hajatan dengan ada hiburan. Tapi kami juga tetap tidak mau, makanya karena ini suasananya akan pandemi dan di depan balai desa. Kini Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen melakukan tracing dan tracking tamu undangan. Total 113 warga menjalani swab setelah kontak erat dengan LD dan kedua orang tuanya. Sebelumnya, akhir September, seorang warga Coyudan, Temanggung, Jawa Tengah meninggal dunia akibat positif COVID-19 setelah menghadiri undangan di Cirebon. Tidak hanya itu, 19 orang lain yang ikut rombongan juga terkonfirmasi positif dan harus menjalani karantina di Balai Latihan Kerja Maron. Pengawasan ketat resepsi saat pandemi memang harus dilakukan. Seperti yang pernah dialami mantan Kepala Kantor Kemenak Jombang, Taufik Abdul Jalil, yang menggelar hajatan mewah melanggar protokol kesehatan. Ia kini dimutasi ke Kabupaten Blitar serta diwajibkan membayar denda ke Satpol PP Rp300.000. Acara pernikahan adalah peristiwa sakral yang seharusnya mendatangkan momen bahagia bagi semua pihak, baik pasangan pengantin, keluarga, hingga tamu undangan. Jangan sampai keinginan hati mengejar kebahagiaan dan prestis menggelar acara mewah di tengah pandemi dengan banyak tamu undangan, akhirnya berakhir menjadi kesedihan lantaran menjadi klaster baru penularan COVID-19, bahkan berakhir dengan kematian. Tim Liputan Transmedia.